Pagi itu, sinar matahari menelusup masuk dari celah jendela rumah di kawasan perumahan Taman Aksara Indah. Rumah berlantai 2 dengan cat abu muda, dan pagar besi hitam itu berdiri tegak, bersih, dan rapi. Di dalamnya seorang perempuan bernama Sastri Mayangsari sedang menyetrika sambil mendengarkan siaran berita ekonomi di TV Jam. Menunjukkan pukul 05.45. Setrikaannya sudah masuk ke kemeja ke-6. Semua pakaian milik Wira Darmadi, suaminya, yang tergantung rapi dengan urutan warna dari terang ke gelap. Wih, ayo bangun. Aku bikinin telur mata sapi dan teh manis seperti biasa. Tak ada jawaban. Sastri meletakkan setrikaan, mematikan TV, lalu berjalan ke kamar. Di atas ranjang, Wira masih meringkuk di bawah selimut dengan mata tertutup. TV di kamar menyala memutar, kutip dari malam sebelumnya. Sebuah video misteri tentang penampakan perempuan di jembatan tua. Wira, panggil Sastri dengan lembut tapi tegas. Jam 6 lewat. Aku harus berangkat jam 7, sarapanmu udah siap. Wira mengerang pelan, memutar badan dan menutup wajah dengan bantal. Iya, sebentar. Jangan tidur lagi ya. Sastri kembali ke dapur. Di atas meja makan 2 piring sudah tertata rapi. Nasi putih, telur, sambal tomat buatan sendiri. Di gelas kaca bening, teh manis mengepul pelan. Tidak ada yang istimewa, tapi semuanya dibuat dengan presisi. Kebiasaan Sastri sejak menikah 5 tahun lalu. Sastri sendiri hanya makan roti gandum dan kopi hitam. Ia lebih suka makanan ringan di pagi hari. Sesekali ia melirik jam tangan. Jam 06.15, Wira akhirnya turun. Masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, tapi tetap tampan, menurut sebagian besar orang. Dagu yang tirus, hidung mancung, dan kulit sawo matang yang bersih. Dulu Wira adalah pria yang paling diperebutkan di kampus. Sastri merasa beruntung telah memenangkannya. Kamu nggak kerja hari ini? Tanya Sastri sambil mengoleskan mentega ke roti. Belum ada panggilan, katanya minggu depan mulai seleksi. Oh, perusahaan baru yang kamu lamar kemarin. Wira mengangguk malas. Tangannya menyendok nasi tanpa semangat. Kata orang dalamnya sih gitu, tapi nggak tahu juga. Sastri menatapnya, ingin menyemangati. Tapi ia tahu Wira sedang sensitif. Terlalu sering dibicarakan soal pekerjaan malah bikin suasana tegang. Kalau begitu, kamu bantu bersihin gudang aja ya. Aku mau masukin barang lama. Raknya udah rusak. Wira mengangkat alis. Nggak capek ngatur terus. Sastri mengerutkan dahi. Maksud kamu? Enggak, cuma nanya. Suasana hening beberapa saat. Sastri menyibukkan diri membereskan piring. Wira menyalakan rokok dan berdiri di teras, memandang kosong keluar pagar. Di luar suara ibu-ibu tukang sayur dan penjual bubur bergema. Anak-anak, tetangga berlarian menuju sekolah dengan ransel di punggung. Udara pagi masih segar, tapi entah kenapa hati Sastri terasa aneh. Di kantor, Sastri menjadi manajer keuangan di perusahaan ekspor-impor. Hari-harinya penuh rapat, dokumen, dan tenggat waktu. Tapi ia menikmatinya. Ia suka menjadi berguna, produktif, dan dibutuhkan. Sore hari sekitar pukul 17.45, Sastri tiba di rumah. Wira tidak menyambut di depan seperti biasa. Rumah sepi, TV menyala di ruang tamu menampilkan acara lawas tahun 90-an. Di meja makan hanya ada sisa mangkok mie instan dan puntung rokok berserakan. Wira, panggilnya, tak ada jawaban. Sastri naik ke lantai 2. Kamar kosong. Kamar mandi juga kosong. Sepatu Wira tidak ada di rak depan. Ia menaruh tas kerja di kamar, berganti pakaian, lalu menuju dapur. Saat membuka lemari pendingin, ia melihat botol bir yang belum pernah dibeli sebelumnya. Aneh, Wira tak suka bir. Ia menghela napas. Mungkin dibelikan teman. Mungkin. Jam 20.30 Wira baru pulang. Bajunya bau asap rokok dan minyak wangi keras yang tidak dikenali Sastri. Kamu dari mana? Nongkrong aja, nggak boleh. Sastri menatapnya. Hatinya ingin bertanya lebih, tapi bibirnya hanya bisa mengangguk. Malamnya, ketika Sastri tertidur lebih dulu, Wira masih terjaga. Ia tersenyum kecil,
menatap layar HP. Ada pesan baru, Laras Sekarjati. Tadi seneng banget bisa bareng kamu. Hati-hati ya pulangnya. Aku kangen kamu. Wira membalas pelan. Aku juga, besok pagi ke tempat biasa ya. Di luar jendela angin bertiup pelan. Sebuah bayangan tampak berdiri lama di ujung gang perumahan. Tidak bergerak, menatap ke arah rumah Sastri. Tapi belum ada yang sadar. Belum, esok paginya Sastri terbangun lebih awal dari biasanya. Mimpi semalam membuatnya gelisah. Ia berjalan dalam gang sempit yang tak berujung, dengan langkah yang diseret dan udara yang dingin menyesakkan. Di belakangnya ada suara langkah kaki. Tapi ketika ia menoleh tak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba suara perempuan berbisik dari arah telinganya. Dia bukan milikmu lagi. Sastri duduk di tepi ranjang, napasnya pendek, berkeringat, jantungnya berdebar. Matanya melirik ke samping. Wira tak ada di sebelahnya. Bantalnya dingin dan kosong. Ia bangkit dan turun ke lantai bawah. Tidak ada suara TV, tidak ada aroma kopi, tidak ada jejak langkah. Pintu depan sedikit terbuka, dan angin pagi masuk membawa bau tanah basah dan daun kering. Jam di dinding menunjukkan pukul 05.20. Sastri menutup pintu perlahan, menekan rasa tak enak di perutnya. Ia berpikir, mungkin Wira hanya keluar jogging. Tapi Wira bukan tipe yang suka olahraga, apalagi pagi-pagi begini. Entah kenapa hatinya terasa seperti rumah yang kebobolan, walau tidak ada benda yang hilang. Setelah mandi dan bersiap, ia menemukan HP Wira tertinggal di meja makan. Ada notifikasi dari aplikasi pesan. Tanpa maksud mengintip, mata Sastri tertumbuk pada satu nama. Laras Sekarjati. Pesannya masuk jam 04.12 pagi. Makasih ya udah nemenin aku semalam. Aku mimpiin kamu loh. Dada Sastri berdegup lebih keras. Ia buka layar, jemarinya gemetar. Obrolan mereka panjang, sudah berlangsung lama. Foto-foto, stiker mesra, rencana bertemu. Dan yang paling menusuk, aku senang kamu lebih milih aku daripada istrimu. HP itu nyaris terjatuh dari tangannya. Ia berjalan mundur, bersandar ke tembok dapur. Tangisnya menggantung, tak sempat jatuh. Ini bukan salah paham, ini bukan teman biasa. Ini pengkhianatan. Langkah kaki mendekat dari luar. Sastri buru-buru, meletakkan HP di tempat semula, dan pura-pura sibuk menyiapkan bekal. Pintu dibuka. Wira masuk dengan baju kusut dan rambut berantakan. Kok udah bangun? Sastri menoleh dan tersenyum datar. Harus dong, aku kerja. Kamu dari mana? Wira mengangkat kantong plastik dari warung. Beli roti sama kopi. Jam 4 pagi, Wira. Diam sejenak. Warungnya buka 24 jam. Sastri hanya mengangguk dan kembali membungkus bekalnya. Tak ada gunanya ribut pagi-pagi. Tapi pikirannya sudah seperti lautan badai. Ia ingin berteriak, ingin menampar, ingin bertanya siapa perempuan itu. Tapi ia tahu Wira akan berdalih. Lelaki yang merasa tersudut selalu punya ribuan alasan. Hari-hari berikutnya berubah, bukan karena pertengkaran, tapi karena keheningan. Keheningan yang menggerogoti lebih cepat dari api. Wira jarang di rumah. Alasannya beragam, panggilan wawancara, ketemu teman, bantu proyek kecil, dan entah apa lagi. Ia selalu pulang larut, kadang malam, kadang menjelang subuh, kadang tidak pulang. Sama sekali Sastri tidak menegur. Ia mengamati. Di meja makan hanya satu piring yang digunakan. Di tempat tidur hanya satu sisi yang hangat. Di rak sepatu sepasang sandal wanita asing pernah terlihat. Ketika ditanya, Wira hanya menjawab, "Itu sandal ibu tukang bersih-bersih yang datang kemarin." Sastri tahu mereka tidak pernah memanggil tukang bersih-bersih. Malam Jumat itu hujan turun deras. Kilat menyambar langit, dan angin bertiup dari celah-celah jendela. Sastri duduk sendirian di ruang tengah, menatap layar laptop. Bukan bekerja, tapi mencari tentang Laras Sekarjati. Ia temukan akun Facebooknya. Perempuan berusia 33 tahun, berstatus janda, tidak punya anak. Foto-fotonya penuh senyum, pose manja, dan caption yang menggoda. Wira menyukai hampir semuanya. Sastri terus menggulir layar.
Laras pernah menjadi SPG minuman energi, lalu bekerja sebagai pemandu karaoke. Kini tinggal di daerah Kampung Simo Tengah, sekitar 4 km dari perumahan mereka. Aku tahu tempatmu sekarang, bisik Sastri lirih. Sastri lirih. Tak ada dendam. Belum. Yang ada hanya luka dan penasaran. Beberapa hari setelahnya, Sastri cuti kerja sehari. Pura-pura ke kantor, padahal ia naik ojek online menuju Kampung Simo Tengah. Jalan sempit berbatu membawa ke ganggang kecil yang sesak, dengan rumah-rumah tua. Anak-anak kecil bermain lompat tali, ibu-ibu menjemur pakaian, dan sesekali terdengar tawa perempuan dari rumah berwarna hijau pupus dengan pagar bambu. Dari balik tirai, Sastri melihat Wira duduk di teras rumah itu. Bersama, Laras tertawa minum teh. Tangan mereka bersentuhan, Sastri mematung di balik pohon. Dunia terasa runtuh di kepalanya. Rumah kita selalu sepi, tapi di sini kamu tertawa. Ia pulang sebelum mereka melihatnya. Malam itu ia menangis tanpa suara, lalu berdiri di depan cermin menatap wajahnya yang lelah. Ia bukan wanita jelek. Tidak tua, tidak kasar, ia mencintai Wira dengan segala sabar dan perhatiannya. Tapi ternyata, cinta saja tidak cukup. Beberapa hari setelahnya, Sastri dipanggil HRD karena performanya menurun. Ia lupa kirim laporan, sering melamun di kantor. Semua terasa kabur, ia tak lagi peduli. Satu sore, di kantin kantor, temannya Nina duduk di sebelahnya dan bertanya, "Sas, kamu kenapa? Mukamu pucat. Kelihatan kayak orang yang mau nyantet orang." Sastri mendongak pelan, dan untuk pertama kalinya ia menjawab, "Mungkin memang itu yang akan kulakukan." Nina tertawa pelan, mengira Sastri hanya bercanda. Tapi Sastri tak ikut, tertawa. Matanya tajam, tenang, seperti seseorang yang sudah membuat keputusan gelap. Setelah pertemuan singkat itu, Sastri mulai diam. Ia tetap datang ke kantor, tetap menyelesaikan tugas, tetap memberi senyum kecil bila ditanya. Tapi sorot matanya sudah bukan milik perempuan biasa. Ada sesuatu yang terpendam, seperti bara yang nyaris padam, tapi terus dijaga agar tak mati. Malam itu, Sastri berdiri di depan cermin. Rambutnya diikat, wajahnya polos tanpa rias. Di tangan kanannya, secarik kertas bertuliskan alamat. Mbah Gendis, dukun tua dari dusun Banyu Urip, pelaris, pengikat, dan penggelap. Alamat itu ia dapat dari internet. Forum-forum gelap, grup anonim, dan satu nomor misterius yang mengaku hanya menghubungkan orang dengan niat kuat. Hati Sastri berkecamuk. Ia tahu, ini bukan jalannya orang waras, tapi ia juga tahu, warasnya seorang istri bisa putus jika pengkhianatan dibiarkan tumbuh di dalam rumah. Keesokan malamnya, setelah memastikan Wira tak pulang dan pembantu juga libur, Sastri diam-diam meninggalkan rumah. Ia menyewa ojek lokal, lalu berjalan kaki masuk ke jalan setapak yang gelap dan dipenuhi pohon bambu tinggi. Dusun Banyu Urip hanya berjarak 7 km dari kota, tapi terasa seperti dunia lain. Tidak ada penerangan, hanya suara jangkrik dan gemerisik, daun yang seperti berbisik-bisik, angin membawa bau tanah dan dupa terbakar. Sastri sampai di sebuah rumah panggung tua dengan dinding anyaman bambu dan tirai kain lusuh. Di depannya tergantung jimat-jimat dari tulang ayam, bunga kering dan pecahan kaca kecil. Seorang perempuan tua duduk di atas tikar, matanya buta, namun seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa. Mbah Gendis. Tanpa Sastri bicara, ia sudah berkata, "Kau datang bukan untuk minta rejeki, tapi untuk mematikan cinta orang lain." Sastri tertegun. Ia menggigit bibir. "Saya hanya ingin dia menjauh dari suami saya. Dia sudah menghancurkan rumah tangga saya." Mbak Gendis tertawa pelan. Tawa yang berat, lembab, seperti suara air. Tergenang. Perempuan itu bukan hanya merebut, tapi memang ditakdirkan membawa kehancuran. Sastri mengerutkan dahi. Maksudnya, dia bukan janda biasa. Dia memelihara pengasih hitam. Itu sebabnya suamimu patuh seperti anjing kelaparan. Tanpa sadar dia sudah jadi milik wanita itu. Kamu tidak kalah karena kamu kurang cantik. Kamu
Kalah karena kamu tidak pakai ilmu. Sastri terdiam. Kaki dan tangannya mulai dingin. Mbah Gendis mengeluarkan sebungkus kain hitam. Di dalamnya ada potongan akar merah, cermin kecil yang retak, dan boneka kecil dari lilin. Kalau kau mau ambil, kembali milikmu. Kita harus buat dia terbakar perlahan. Bukan mati seketika, tapi hancur seperti tubuh yang disesaki duri dari dalam. Sastri mengangguk. Perlahan, saya siap. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Sastri tetap menjadi istri baik di mata tetangga. Tetap bekerja, tetap menyapa, tetap tersenyum. Tapi setiap malam ia melakukan ritual. Membakar kemenyan hitam, membisikkan nama Laras Sekarjati, dan menusukkan jarum ke boneka lilin yang disimpan di dalam lemari pakaian. Malam pertama, Laras muntah darah. Malam kedua, Laras demam tinggi, mengigau menyebut nama Sastri, meski tak pernah bertemu langsung. Malam ketiga, Wira membawa Laras ke klinik, tapi tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Kayak digigit sesuatu dari dalam, kata perawat. Sementara itu, Wira mulai berubah. Dia lebih murung, pelupa, marah tanpa sebab. Kadang mengurung diri, kadang menangis tanpa suara. Sastri memperhatikan semua itu dari jauh. Ia tidak tersenyum, tidak puas, tapi ada ketenangan aneh yang mengisi dadanya. Di meja makan, mereka duduk, berdua lagi, seperti dulu. Tapi kali ini hanya Sastri yang makan. Wira hanya menatap kosong. Sakit ya? Tanya Sastri sambil menyuap nasi. Wira mengangguk. Obatnya mungkin bukan dari klinik, lanjut Sastri pelan. Mungkin kamu harus pulang ke asalmu, ke dalam dirimu. Wira menatapnya, matanya kosong tapi takut. Di sisi lain kota, Laras berteriak di kamarnya. Kulitnya melepuh di bagian lengan dan punggung. Bau busuk menyeruak dari tempat tidur. Ibunya menangis, mengetuk pintu kamar sambil membaca doa-doa. Tetangga mulai berbisik. Laras ketempelan. Laras kena guna-guna. Pantes, dari dulu juga dia suka ngambil suami orang. Tapi tidak ada yang tahu bahwa bukan Laras saja yang mulai terbakar. Sastri juga mulai bermimpi buruk. Setiap malam, ia melihat Wira tersenyum dalam mimpi, lalu berubah menjadi ular. Dan ular itu membelit lehernya sampai sesak napas. Mbah Gendis pernah berkata, kalau kamu buka pintu untuk setan, jangan salahkan kalau dia juga masuk ke rumahmu. Di akhir bab ini, Sastri berdiri di kamar tidur. Ia menatap boneka lilin yang mulai meleleh sebagian. Sebuah bekas jarum terbakar hitam di bagian dada boneka. Besok aku akan kirim santet ketiga. Matanya merah, penuh dendam. Dan setelah, jadi Tuan aku akan ambil kembali hidupku. Sepenuhnya. Di luar rumah angin kembali berhembus, tapi kali ini tidak sendiri. Ada bayangan lain yang berdiri di depan pagar. Sosok tinggi dengan wajah rusak dan mata kosong. Dan bayangan itu menatap langsung ke jendela kamar Sastri. Sastri tersentak mundur. Dadanya sesak. Ia buru-buru menutup tirai dan mengunci jendela. Rapat-rapat, tapi hatinya tetap berdebar keras seperti ada yang mengetuk-ngetuk dari dalam. Ia menarik napas panjang. Hanya halusinasi, bisiknya. Efek dari ritual, aku pasti cuma lelah. Namun udara di kamarnya malam itu terasa lebih dingin. Bau kemenyan dari ritual semalam belum sepenuhnya hilang. Di dalam lemari, boneka lilin berwajah samar itu masih berdiri di atas cermin kecil yang sudah buram. Jarum-jarum menusuk bagian dada dan leher boneka, tepat seperti permintaan Mbah Gendis. 3 kali tusuk. 3 malam berturut-turut. Malam ketiga akan menentukan. Sastri duduk bersila di atas tikar, menyalakan dupa dan menaburkan bunga kantil kering ke sekeliling boneka. Matanya tajam, suaranya pelan, namun bergetar saat ia membisikkan mantra yang diberikan Mbah Gendis. Darah kembali pada asalnya, luka kembali pada pemiliknya, bakar tubuhnya, rebahkan jiwanya. Laras Sekarjati, pulanglah ke tanah hitammu. Ia menusukkan jarum terakhir ke perut boneka. Saat itu juga angin bertiup dari arah jendela.
padahal semua sudah tertutup. Api lilin berkedip. Cermin kecil retak lebih dalam hingga pecah menjadi dua. Di kejauhan terdengar lolongan anjing. Suara yang memanjang, lirih, lalu disusul oleh suara seperti tangis perempuan. Tapi tak ada manusia di sekeliling rumah Sastri. Tetangga terdekatnya pergi mudik sejak 2 hari lalu. Malam itu Laras mengalami mimpi terburuk dalam hidupnya. Ia berada di tengah kuburan tua, berdiri telanjang kaki di atas tanah basah. Di sekelilingnya makam-makam tua terbuka sebagian, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam yang merayap, mencengkeram, menarik tubuhnya. Ia berteriak, tapi tak ada suara. Lalu dari kegelapan muncul sosok perempuan mengenakan kebaya hitam. Rambut panjang menjuntai sampai lantai. Wajahnya rusak, mulutnya sobek hingga ke pipi. Mata kanannya kosong dan hitam. Kau ambil yang bukan milikmu, maka malam ini kami ambil dagingmu. Tangan-tangan itu menancap ke kulit Laras. Ia meraung, meronta tapi tak bisa bergerak. Pagi harinya ia ditemukan ibunya dalam keadaan kejang-kejang, tubuh panas seperti api, dan di seluruh punggungnya terdapat bekas cakaran panjang seolah digaruk oleh kuku besi. Mereka membawanya ke rumah sakit, tapi dokter hanya menggeleng. Tidak bisa dijelaskan secara medis. Bukan alergi, bukan infeksi, tapi seperti luka fisik yang muncul dari dalam. Ibunya menangis, tapi Laras hanya menggertakkan gigi. Matanya liar. Dia datang ke mimpiku. Siapa? Perempuan itu. Dia mau aku mati. Di sisi lain kota Sastri mulai merasa sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia tak lagi merasa gelisah, tidak juga takut. Tapi ada kekosongan yang dingin, seolah hatinya bukan hatinya sendiri. Bahkan ketika Wira akhirnya jatuh sakit dan pulang ke rumah dengan tubuh lemah, Sastri hanya menatapnya dari jauh. Wira berbaring di sofa ruang tamu. Keringatnya dingin, bibirnya pecah-pecah. Saat Sastri menyodorkan air putih, ia hanya berbisik, "Maaf, maaf." Sastri mengulang datar, Wira menatapnya penuh penyesalan. "Aku enggak tahu kenapa aku bisa begitu sama dia. Rasanya kayak ditarik, kayak enggak sadar. Tapi sekarang aku takut, Saster. Aku mimpi aneh. Aku mimpi dibakar, diikat di tiang. Dan kamu berdiri di sana, diam." Sastri menatapnya lama. "Jangan banyak bicara, minum obatmu." Ia tak menunjukkan ekspresi. Tapi di dalam pikirannya ada suara lain yang membisik, "Kau sudah menang." Tapi apakah cukup? Malam keempat, Sastri kembali bermimpi. Kali ini bukan Laras, tapi dirinya sendiri. Ia berjalan di lorong sempit penuh asap. Di ujung lorong ada cermin besar. Saat ia mendekat, ia melihat bayangan dirinya, tapi bukan Sastri yang biasa. Wajahnya pucat, matanya merah darah, dan di belakang bayangan itu berdiri sosok hitam tinggi besar dengan tangan panjang menyentuh bahunya. Sosok itu berkata, dengan suara serak, "Kau sudah membangunkanku. Aku tidak akan kembali tidur." Sastri terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak merasa takut. Ia merasa kosong. Ia menatap boneka lilin yang kini tinggal separuh meleleh. Jarum terakhir masih tertancap. Tapi malam ini tak ada ritual lagi. Malam ini ia hanya duduk di sudut kamar, membiarkan semua terjadi. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang ke rumah. Seorang tetangga lama, Bu Murni, mengetuk pintu. Ia membawa kabar dari seorang saudara yang tinggal dekat rumah Laras. Itu janda yang suka sama Wira, katanya dilarikan ke orang pintar. Katanya kerasukan, tapi waktu dibacain doa, dia malah ngomong suara laki-laki. Matanya kebalik, badannya luka semua. Ada yang bilang, dia kena santet berat. Sastri menutup pintu perlahan setelah Bu Murni pulang. Ia berdiri lama di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah meja. Di atasnya HP Wira menyala. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kami tahu siapa kamu, hentikan sekarang, atau kamu akan kehilangan semuanya." Sastri membeku. Seseorang tahu. Ia menatap keluar jendela tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi.
Namun saat malam turun dan bulan mengintip di langit gelap, suara itu kembali hadir dalam kepalanya. Suara dari mimpi, suara dari lorong, suara yang bukan manusia. Santet ketiga sudah dikirim. Tapi ini belum akhir, karena setelah kematian ada yang ingin tinggal. Dan saat itu, Sastri tahu, ia sudah tidak bermain dengan ilmu biasa. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan dari celah pintu itu, sesuatu telah masuk ke dalam rumahnya. Sastri tak lagi merasa damai di rumah sendiri. Udara di dalam rumah berubah lembab dingin, seperti ruang kosong yang tak pernah tersinari matahari. Padahal lampu menyala, tirai dibuka lebar, dan jendela dijaga tetap terbuka agar udara masuk. Tapi tetap saja ada perasaan bahwa rumah itu kini berpenghuni lebih dari sekadar manusia. Wira belum juga sembuh. Ia lebih banyak berbaring di sofa, berbicara dalam tidur, dan terkadang mengigau memanggil nama-nama yang tidak dikenal. Lemah. Jangan bawa dia, aku nggak ikut. Tolong. Sastri hanya duduk di pojok ruang, memperhatikan dari jauh. Sudah 2 malam ia tidak melakukan ritual. Boneka lilin itu kini tinggal gumpalan hitam keras. Jarum-jarum sudah dilepas, dibungkus kain, dan disimpan dalam laci. Tapi sesuatu terasa belum selesai. Justru makin mengganas. Malam ketiga setelah santet ketiga dikirim, suara itu muncul kembali. Tapi kali ini tidak di mimpi. Sastri sedang mencuci tangan di wastafel kamar mandi. Saat mendengar bisikan langsung dari balik bahunya. Aku masih di sini. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangan hitam sempat terlihat sekilas di cermin. Wajahnya familiar seperti perpaduan wajah Laras dan dirinya sendiri. Hari berikutnya, rumah Sastri mulai diliputi kejadian aneh. Piring-piring pecah sendiri di rak. TV menyala tengah malam menampilkan siaran kabur dan suara tangisan anak kecil. Lampu sering kedap-kedip. Bahkan suara langkah kaki terdengar di atap saat hujan turun. Wira mulai ketakutan. Ia mencoba menghubungi Laras. Tapi nomor Laras tak aktif. Bahkan teman-temannya mengatakan Laras sudah dibawa ke tempat yang jauh. Entah kemana. Sastri pura-pura tidak tahu. Namun di dalam dirinya, ia mulai merasakan kehadiran yang makin kuat. Seperti ada bayangan yang mengikutinya dari belakang setiap kali ia melewati cermin. Dan saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya hawa dingin yang membelai tengkuk. Puncaknya terjadi malam kelima. Sastri tertidur di kamar sendirian. Wira sedang menginap di rumah orang tuanya untuk berobat alternatif. Malam itu, Sastri bermimpi berada di dalam kamar Laras. Tapi ruangan itu dipenuhi darah. Di tengah ruangan Laras berdiri, tubuhnya terbakar, kulitnya melepuh, dan matanya menatap Sastri dengan amarah bercampur luka. Kamu pikir ini selesai? Kamu pikir aku mati begitu saja? Aku hanya membela hakku. Suara Sastri bergetar. Kamu buka pintu untuk mereka, tapi mereka tidak pernah menutup pintu itu. Tiba-tiba tubuh Laras meledak. Dan dari tubuhnya keluar makhluk hitam besar seperti bayangan manusia. Tanpa wajah, hanya mulut besar penuh gigi, dan tangan panjang menjuntai. Makhluk itu menjerit. Jeritan panjang dan tinggi, menusuk telinga. Sastri terbangun dengan tubuh gemetar. Saat ia membuka mata, ia tidak sendiri di kamar. Di sudut ruangan berdiri sosok hitam tinggi. Matanya merah menyala. Nafasnya seperti desahan lembab. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap. Sastri tak bisa berteriak. Mulutnya terkunci, tubuhnya lumpuh. Hanya air mata yang jatuh perlahan dari pelupuk matanya. Sosok itu melangkah pelan, mendekat, lalu berbisik, "Kau milikku sekarang." Esok paginya tubuh Sastri lemah. Ia bangun dengan memar di leher, seperti bekas dicekik. Wira yang baru pulang pagi itu terkejut melihat kondisi istrinya. "Apa yang terjadi? Kamu kenapa, Saster?" Sastri hanya menggeleng. Ia tak sanggup menjelaskan. Bahkan ia sendiri tak paham sepenuhnya apa yang terjadi. Di cermin kamar, samar-samar bayangan hitam masih tampak berdiri di belakangnya.
Hari itu, Sastri nekat pergi ke Banyu Urip lagi. Ia harus bertemu Mbah Gendis. Tapi saat ia sampai di sana, rumah tua itu sudah kosong. Tirai digulung, dupa tak lagi menyala, dan bau kemenyan sudah lenyap. Seorang tetua kampung berkata, Mbah Gendis udah pergi sejak malam sebelum Kliwon. Katanya ada yang manggil dari alam seberang. Rumah ini bukan rumahnya lagi. Sastri lemas. Satu-satunya penghubungnya ke dunia gaib hilang, dan ia tidak tahu harus mencari kemana. Namun sebelum ia pergi, tetua itu berbisik padanya, kalau kau sudah pakai jalan hitam, jangan kaget kalau bayangan itu nempel seumur hidup. Malam ke-6, Wira menemukan Sastri berdiri di tengah halaman rumah dalam keadaan mata terpejam. Di sekelilingnya ada lingkaran tanah gosong, dan dari mulut Sastri keluar suara berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Saat Wira mencoba menyentuhnya, Sastri tiba-tiba membuka mata, dan matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia tersenyum miring, lalu jatuh pingsan. Sejak malam itu, Wira mulai yakin bahwa istrinya bukan lagi sepenuhnya manusia. Keesokan harinya, Wira diam-diam membawa potongan tunai dan masamud dari kamar Sastri ke seorang ustaz tua di pinggiran kota. Setelah memeriksa, sang ustaz menggeleng, istrimu sudah membuka gerbang gaib yang tidak semestinya. Arwah yang ia panggil tidak hanya menghantui musuhnya, tapi sekarang sudah bersemayam dalam dirinya sendiri. Wira menangis. Bisa disembuhkan? Bisa, tapi tak cukup dengan doa biasa. Harus dengan pengorbanan apa? Sang ustaz menatapnya lama. Ia harus mengakui kesalahannya, harus melepas dendamnya, dan harus siap jika arwah itu menolak pergi. Malam ke-7 semakin dekat, angin bertiup lebih dingin. Kupu-kupu hitam beterbangan di teras rumah Sastri, dan di dalam kamar, di depan cermin yang dulu biasa untuk berdandan, kini tergantung bayangan yang tak pernah bergerak. Bayangan itu terus menatap dan tersenyum dengan mulut lebar yang tak wajar. Sastri duduk di depan cermin, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa aku sudah kehilangan diriku? Pertanyaan itu mengendap di kepala Sastri sepanjang hari. Ia menatap cermin lebih lama dari biasanya, bukan untuk merapikan rambut atau merias wajah, tapi untuk mengamati bayangannya sendiri dan memastikan bahwa yang ia lihat masih dirinya. Tapi tidak, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya terlalu dalam, senyumnya terlalu dingin, dan terkadang cermin menampakkan bayangan lain di belakang pundaknya. Sekejap, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Di luar, angin berhembus lebih kencang dari malam-malam sebelumnya. Malam ini adalah malam ke-7. Mbah Gendis pernah berkata, jika santet hitam berhasil, maka pada malam ke-7 roh korban akan dipanggil untuk dibawa pergi. Namun, bila tak berhasil penuh, maka arwah akan gentayangan mencari tubuh baru untuk didiami, dan Sastri tahu malam ini akan jadi malam penentu. Bukan hanya bagi Laras, tapi bagi dirinya sendiri. Wira sudah tak bisa menahan kecurigaannya. Ia tahu istrinya bukan Sastri yang dulu. Sudah berminggu-minggu wajah Sastri tampak kosong. Suaranya datar dan tatapan matanya kadang tak fokus. Namun yang membuat Wira paling takut adalah bau yang menyelimuti tubuh istrinya. Bau tanah basah dan kemenyan terbakar yang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, Wira berpura-pura tidur lebih awal. Tapi diam-diam, ia mengintip dari sela pintu. Kamar biar tepat pukul 2 dini hari, Sastri bangun dengan tubuh kaku. Matanya terbuka, tapi tak berkedip. Ia berjalan ke ruang belakang, ke kamar kosong yang dulunya dijadikan gudang, tempat ia melakukan ritual-ritual sebelumnya. Wira mengikuti pelan tanpa suara. Ia melihat Sastri duduk bersila di tengah lingkaran garam yang sebagian telah hancur. Di depannya, lilin hitam menyala. Asap dupa naik perlahan membentuk kabut tipis. Sastri berbicara pelan, tapi suaranya bukan miliknya. Lebih berat, lebih serak, dan terdengar seperti suara dua orang sekaligus. Kau sudah kuundang. Tubuh ini kubuka. Ambillah apa yang kau inginkan.
Tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah dalam rumah. Pintu kamar belakang menutup sendiri, membuat Wira terkejut dan mundur. Dari dalam kamar terdengar teriakan Sastri, atau lebih tepatnya teriakan dari mulut Sastri, tapi dengan suara seperti makhluk tercekik. Wira mendobrak pintu, tapi tak bisa, seolah ada tenaga tak kasat mata yang menahannya dari dalam. Di dalam, tubuh Sastri melayang sekitar 1 meter di atas lantai. Rambutnya tergerai, matanya terbuka lebar namun putih semua. Lidahnya menjulur dan dari mulutnya keluar suara tangisan bayi. Lalu berubah menjadi suara tawa perempuan, lalu menjadi lolongan panjang seperti anjing tersiksa. Wira menangis. Ia menggigit jarinya sendiri, berdoa sebisanya, hingga darah menetes dari telapak tangan. Ia tempelkan darah itu ke daun pintu, sambil berseru, "Ya Allah, kalau dia masih manusia, tolong kembalikan jiwanya." Saat itu juga, pintu kamar belakang terbuka dengan sendirinya. Wira masuk. Sastri sudah tak melayang. Ia terduduk di pojok ruangan, menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Di depannya, lilin padam, tapi asap dupa membentuk wajah samar, wajah laras. Wira melihat wajah itu menoleh ke arahnya. "Kau biarkan istrimu mengundangku, maka tubuhnya bukan milikmu lagi." Wira menggertakkan gigi. "Ambil aku saja, jangan Sastri." Wajah asap itu menghilang, tapi dari balik tembok terdengar suara tertawa. Dan suara genta kecil berdentang, meskipun tak ada yang membunyikannya. Pagi harinya Sastri terbangun di ranjang, dikelilingi lilin dan segelas air putih. Wira duduk di kursi, wajahnya pucat. "Aku lihat semuanya tadi malam. Kamu bukan lagi dirimu, Saster." Sastri tak menjawab, tapi air matanya mengalir. Dia mengangguk pelan. "Aku tahu, dan aku takut. Aku nggak bisa mengendalikannya lagi. Dia tinggal di dalam aku." Wira memegang tangannya. "Kita harus ke tempat yang bisa bersihkan ini. Kita harus keluar dari kota ini. Malam ini juga." Namun, saat malam datang, segalanya menjadi lebih buruk. Jam 3 dini hari, Wira bangun mendengar suara ketukan di jendela. Bukan satu tapi beruntun. Tok, 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 tok. Ia mengintip dari balik tirai. Sosok laras berdiri di luar rumah. Tubuhnya kotor, mata kosong, dan tangannya menggenggam kepala ayam dengan darah masih menetes. Sastri terbangun, berjalan tanpa sadar ke pintu. "Dia datang menjemputku," bisiknya. Wira menarik tangannya, menahan keras. "Bukan, itu bukan dia, itu arwah. Kamu bukan miliknya." Tapi tubuh Sastri meronta. Dengan kekuatan tak wajar, ia mendorong Wira hingga jatuh membentur meja. Saat pintu terbuka, udara dingin menyergap ke dalam rumah. Sosok laras masuk, tapi begitu melangkah ke ruang tamu, tubuhnya berubah menjadi asap hitam, lalu menyatu dengan tubuh Sastri. Sastri menjerit keras, matanya berputar, tubuhnya bergetar hebat. Wira merangkak mendekat, membaca ayat kursi dengan suara tercekat. Sastri berteriak, "Aku tidak mau mati. Aku tidak mau dibawa." Seketika, lampu padam. Dalam gelap, hanya suara nafas berat, isakan, dan suara seperti kuku menggores lantai. Wira tak berhenti membaca doa. Ia tutup mata, menggenggam tangan istrinya. Dan saat fajar menyingsing, semuanya berhenti. Sastri pingsan, dan tubuhnya terasa ringan. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bayangan di cermin. Namun saat Wira membantu memindahkannya ke kamar, ia melihat sesuatu tergantung di jendela luar kamar. Seutas rambut panjang, terikat simpul mati, tergoyang pelan oleh angin. Pagi itu, Wira membawa Sastri ke pesantren kecil di luar kota. Di sana, ia disambut oleh seorang kiai sepuh yang langsung menyuruh mereka masuk ke ruangan khusus pembersihan ruh. Setelah membaca beberapa ayat, sang kiai menatap Sastri lekat-lekat. "Kamu sudah bukan Sastri yang sama, tapi belum terlambat. Masih ada harapan." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Sastri dengan suara gemetar. Kiai itu mengambil selembar kertas bertuliskan huruf Arab gundul,
lalu menyerahkannya pada Sastri. Kamu harus bakar semua sisa ritualmu. Boneka, jarum, bunga, abu dupa, semuanya. Dan kuburkan abunya di bawah pohon waru yang sudah mati. Lalu minta maaf pada siapapun yang sudah kamu hancurkan. Karena dendam adalah rumah pertama bagi setan. Sastri menggenggam. Kertas itu erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar lelah dan takut bahwa semua ini belum berakhir. Dan saat ia menoleh ke belakang, dari balik kaca jendela mobil yang parkir di luar, bayangan Laras masih menatapnya, tersenyum dan menunggu. Sastri tak sanggup membalas tatapan itu. Ia segera menunduk, menggenggam kertas jimat dari sang kiai seerat mungkin. Jantungnya berdebar tak karuan, seperti tahu bahwa apa yang harus ia hadapi belum selesai. Dendam yang telah dibuka tak bisa dengan mudah dikunci kembali. Di sampingnya Wira menggenggam setir mobil dengan tangan gemetar. Kita harus buru-buru, Kiai bilang. Pohon waru mati itu letaknya di pemakaman tua di luar dusun. Kita harus sampai sana sebelum matahari benar-benar tenggelam. Sastri mengangguk pelan. Matahari sore menggantung redup di ufuk barat. Seperti juga menggantungkan nasib mereka malam ini. Pemakaman tua itu sepi dan menyimpan hawa mencekam. Terletak di tengah hutan kecil yang ditumbuhi pepohonan rimbun, tempat itu bahkan tak lagi tercatat dalam peta desa. Langkah kaki mereka bergesek dengan dedaunan kering, sementara suara burung hantu terdengar lebih awal dari biasanya. Mereka mencari pohon waru mati sesuai petunjuk kiai. Batang patah ke arah barat, tanpa daun dan dikelilingi. 3 batu nisan tua. Butuh waktu hampir setengah jam sampai mereka menemukannya. Berdiri menyendiri di ujung pemakaman, batangnya seperti tangan yang menjulang memohon ampun ke langit. Sastri membuka tas kain berisi benda-benda ritual. Boneka berbaju merah dengan mata dijahit benang hitam, 3 batang dupa bekas, segenggam rambut rontok yang telah mengeras, dan piring kecil berisi darah ayam yang sudah mengering. Semuanya dikumpulkan dalam mangkuk tanah liat. Ia menatap Wira dengan mata basah. Kamu yakin? Kita nggak terlambat? Wira mengangguk. Ini satu-satunya jalan. Sastri menyalakan api dan mulai membakar benda-benda itu satu persatu sambil membaca potongan ayat yang diajarkan Kiai. Api menyala lambat, berasap tebal, menebarkan aroma busuk yang menusuk. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Angin dingin menyapu dari belakang dan dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis. Bukan 1, tapi 2, 3. Seperti banyak perempuan yang tersesat di antara dunia. Sastri menutup matanya rapat. Air mata menetes saat ia membakar boneka. Terakhir, aku minta maaf untuk semuanya. Namun suara tangisan itu justru semakin keras. Api padam sendiri meski angin tak lagi bertiup. Dan dari dalam batang pohon waru mati, keluar asap hitam yang membentuk wajah Laras. Tapi kali ini, bukan hanya Laras. Di belakangnya ada sosok-sosok lain. Wajah perempuan muda dengan mata bolong, anak kecil tanpa bibir, nenek renta dengan leher terpelintir. Mereka mengerumuni asap. Laras seakan ikut menuntut keadilan. Laras menatap Sastri tajam. Kau pikir ini hanya antara kita berdua? Sastri melangkah mundur, napas tercekat. Aku hanya ingin kamu menjauh. Dendam yang kau pelihara bukan hanya membuka jalanku, tapi jalan mereka juga. Kau buka pintu, dan sekarang kami semua keluar. Wira berdiri di depan istrinya, berusaha menghadang sosok-sosok itu, tapi mereka menembus tubuhnya begitu saja, seperti kabut gelap yang menyelimuti jantung. Dalam sekejap, Wira jatuh terduduk, memegangi dadanya. Sastri menjerit. Ia mengambil jimat dari kantongnya dan mencengkeram kuat-kuat. Namun Laras melayang, mendekat wajahnya kini seperti membusuk, mata tinggal rongga, dan dari mulutnya keluar belatung putih. Kau akan merasakan seperti aku, dijadikan perempuan tak bermartabat. Kau pikir aku rebut suamimu? Padahal aku hanya ingin dicintai. Sastri gemetar. Kamu tahu dia suamiku.
Kamu tahu aku hidup dari kerja siang malam. Tapi kau lupa satu hal, ucap Laras pelan, mendekat ke telinga Sastri. Dia datang padaku lebih dulu. Sebelum kamu tahu. Dan waktu aku menolak, dia mengancamku. Sastri menahan napas. Apa maksudmu? Dia bukan pria tak berdosa, dia bukan korban. Tapi kamu terlalu sibuk bekerja, terlalu percaya, terlalu sombong. Wira tersentak. Bohong, kamu memanipulasi dia. Namun Sastri menoleh padanya dengan tatapan kosong. Hatinya runtuh. Semua yang ia perjuangkan, rumah tangga, kehormatan, cinta, semuanya seperti runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba suara Kiai terngiang di kepalanya. Dendam adalah rumah pertama bagi setan. Maafkan, atau kau akan jadi tuan rumah bagi mereka. Sastri memeluk mangkuk abu dan berbisik lirih. Aku ikhlas, aku lelah. Ambil semua dendam ini, tapi jangan bawa siapapun lagi. Saat itu juga, api menyala kembali dengan sendirinya. Terang membakar abu hingga hangus total. Sosok Laras dan bayangan-bayangan lain menjerit, berputar dalam pusaran asap, lalu menghilang satu persatu, meninggalkan udara yang kini kembali tenang. Wira terbatuk pelan, tubuhnya bisa bergerak lagi. Ia menatap istrinya, yang kini tak menangis, tak berbicara. Hanya duduk diam di bawah pohon waru yang perlahan mulai tumbuh tunas kecil di ujung rantingnya. Mereka pulang malam itu dalam diam, tak ada kata-kata. Tapi perasaan damai mulai terasa walau samar. Di rumah, Sastri membuang semua barang berbau mistik. Ia bersih-bersih, menyiram seluruh sudut rumah dengan air yang diberi doa oleh Kiai. Namun malam itu, saat ia membuka lemari pakaian, ia menemukan satu benda yang tak pernah ia taruh di sana. Sepotong kain merah dengan bordiran bunga waru di ujungnya. Persis seperti yang dikenakan Laras saat terakhir kali mereka bertemu di dunia nyata. Dan di balik kain itu, ada tulisan dengan darah kering. Satu pintu telah ditutup, tapi banyak pintu lain masih terbuka. Sastri terpaku menatap kain merah dengan bordiran bunga waru di tangannya. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh tulisan darah kering itu. Rasanya seperti disentuh oleh tangan dingin dari alam lain. Ruangan terasa makin sesak. Udara menjadi berat. Dan suara detak jam dinding terdengar seperti denting lonceng kematian. Ia buru-buru melipat kain itu dan melemparkannya ke dalam kantong plastik hitam. Tapi begitu ia keluar kamar, kain itu sudah kembali terlipat rapi di tempat semula, seperti tak pernah berpindah sedikit pun. Sastri tertegun. Nafasnya tercekat. Ini belum selesai. Keesokan paginya, Sastri memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Banjarpatra, yang sudah lama tak ia kunjungi sejak menikah. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap, seperti bisikan halus yang memanggilnya pulang. Mungkin jawabannya bukan di rumah ini, tapi di tempat asalnya. Dusun Banjarpatra terletak di kaki pegunungan, tersembunyi dari jalur utama. Hanya ada belasan rumah berdinding anyaman bambu, dikelilingi kebun dan pepohonan lebat. Orang-orang di sana hidup tenang tapi penuh rahasia. Ibunya, Mbah Rari, menyambutnya dengan wajah lesu dan mata cekung. "Tumben, kamu pulang, Nduk," katanya pelan sambil menuang air jahe hangat. Sastri menatap wajah tua itu dalam-dalam. "Aku mengalami sesuatu, Mbah. Sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal, tapi nyata, dan aku takut. Ini semua karena perbuatanku." Mbah Rari tak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata lirih, "Dulu, ibumu ini juga pernah terjebak dendam, dan sama seperti kamu. Pintu yang kubuka nggak cuma itu satu." Sastri mengernyit. "Mbah, maksudnya?" Mbah Rari bangkit berjalan pelan menuju lemari tua. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir. Ia meletakkannya di meja, lalu membuka perlahan. Di dalamnya ada benda-benda aneh. Tusuk konde berkarat potongan kuku, dan sepucuk surat tua yang sudah menguning. Ia mengangkat tusuk konde itu. "Ini peninggalan dari Nyi Sentari, nenek buyut kita.
Konon dia seorang dukun perempuan yang sangat ditakuti di zamannya. Katanya darahnya mengalir dalam garis perempuan keluarga kita, termasuk kamu. Sastri menegang. Tunggu, maksud Mbah, aku juga. Mbah Rari mengangguk pelan. Kamu bukan orang biasa, Sastri. Daya tarikmu, kecerdasanmu, semua itu bukan cuma anugerah, tapi warisan. Tapi kalau kamu pakai itu untuk membuka pintu dendam, maka garis warisan itu bangkit. Dan ketika satu pintu kamu tutup, pintu lain terbuka sendiri. Sastri merasa mual. Dadanya sesak oleh ketakutan yang belum bisa. Ia mengerti. Aku kira aku bisa menutupnya waktu muda dulu, lanjut Mbah Rari. Tapi ternyata warisan ini seperti tidur panjang. Dan kamu telah membangunkannya. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari luar rumah. Keras. 3 kali. Mbah Rari menoleh cepat, wajahnya pucat. Itu bukan orang. Jangan jawab apapun. Tapi Sastri berdiri. Tubuhnya seperti digerakkan sesuatu. Ia melangkah ke pintu, dan saat membukanya tak ada siapa-siapa. Namun di depan pintu ada sebuah batu kecil. Dan di atasnya diletakkan mata ayam yang masih basah, berdarah segar, menatap ke arah rumah. Malam itu, Sastri tak bisa tidur. Ia hanya duduk di teras rumah, memandangi pekarangan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu minyak, seperti enggan menyala terang, suara jangkrik lenyap. Alam seakan menahan napas. Dari balik pohon nangka terdengar suara perempuan menangis. Pelan, seperti orang merintih kesakitan. Sastri meneguk ludah. Ia berdiri berjalan pelan ke arah suara itu dan semakin dekat. Suara itu makin jelas. Sastri, kamu sudah membangunkan aku. Ia menoleh ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Aku, Nyi Sentari. Darahmu adalah darahku. Suara itu sekarang seperti dari dalam tanah. Tiba-tiba, tanah di dekat kakinya retak, dan dari dalamnya muncul sepasang tangan tua yang keriput, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan tak masuk akal. Sastri menjerit. Ia terjatuh, meronta-ronta, tapi tangan itu menariknya perlahan ke dalam tanah. Ia menendang, mencakar, berteriak, dan tiba-tiba semuanya menghilang. Ia terbangun. Masih di tempat duduknya di teras. Tapi bajunya kotor oleh tanah, kakinya penuh bekas cakar, dan di depan tempat duduknya ada bekas tanah yang tergali dengan satu bunga waru merah tumbuh tepat di tengahnya. Pagi harinya Sastri mengajak Mbah Rari ke makam keluarga. Mereka membawa sesajen dan air bunga. Mbah Rari berdoa dengan khusyuk, lalu berkata, "Kita harus bicara dengan Nyi Sentari, tapi jangan minta bantuan. Kita minta agar garis itu berhenti padamu." Sastri menutup mata, lalu meletakkan kedua tangannya di atas batu nisan nenek buyutnya. "Aku Sastri, darahmu, tapi aku tidak ingin menjadi dirimu. Hentikan semua ini. Biarkan aku jadi manusia biasa, biarkan aku menebus semua kesalahan, bukan mewariskan kegelapan." Angin tiba-tiba bertiup keras. Pohon-pohon berderak, udara menjadi berat dan panas. Tapi kemudian, semuanya hening. Dan dari nisan itu, bunga waru yang tadinya layu, mekar sempurna. Saat mereka berjalan pulang, Mbah Rari menatap Sastri dengan pandangan lega. Mungkin pintu kedua sudah mulai menutup. Tapi kamu harus hati-hati, Nduk. Kadang, pintu tak selalu terlihat. Kadang ia bersembunyi di orang-orang terdekat. Sastri mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu belum selesai. Sebab malam, itu saat kembali ke rumahnya sendiri di kota, ia menemukan Wira sedang berbicara sendiri di kamar mandi, sambil mencoret-coret tembok dengan darah dari jarinya. Dan di dinding itu tertulis, "Aku tak ingin pintunya tertutup. Biarkan aku buka yang ketiga." Sastri tertegun, dadanya mendadak sesak, seolah udara di sekitarnya menghilang. Ia memandangi Wira yang berdiri membelakanginya di kamar mandi, tangan gemetar dan mata kosong, menatap cermin yang berembun darah. "Wira,
ucapnya pelan. Kamu nulis apa itu? Lelaki itu tak menjawab. Ia terus mencoret tembok dengan ujung jarinya yang berdarah membentuk pola-pola tak dikenal, seperti aksara kuno yang bergerak sendiri. Setiap goresan terasa hidup, berdenyut seperti nadi. Sastri mendekat perlahan, mencoba menyentuh bahu Wira. Namun seketika itu juga Wira menoleh dengan tatapan liar. Matanya merah seperti membara, dan wajahnya tak lagi seperti suaminya. Dia sudah bangun, katanya dengan suara parau. Dan dia butuh tubuhku. Sastri menjerit dan mundur ke belakang. Wira lalu jatuh tersungkur, pingsan di lantai. Darah mengalir dari jarinya membentuk lingkaran kecil seperti segel di ubin kamar mandi. Beberapa jam kemudian Wira tersadar, tapi tak mengingat apa-apa. Ia mengeluh pusing dan merasa tubuhnya berat, seperti dibebani batu besar. Sastri hanya bisa mengangguk dan pura-pura tak tahu, meskipun hatinya bergejolak. Malam itu, ia menghubungi Kiai Suradipa kembali. Kiai, pintu kedua sudah tertutup. Tapi ada yang lebih buruk. Suami saya, dia berubah. Suara Kiai di ujung telepon terdengar murung. Apa dia menyentuh darahmu, Nduk? Sastri terdiam. Kami pernah tidur bersama. Setelah saya mengirim santet ke Laras beberapa kali, Kiai menghela napas berat. Itu cukup. Dendam yang kamu bawa bukan hanya lewat pikiran, tapi juga tubuh. Dan tubuh itu sudah terkontaminasi. Dia mewarisi bukan cuma kutukan, tapi juga warisan yang belum kamu pahami sepenuhnya. Sastri terisak. Jadi, dia akan kerasukan? Bukan. Lebih dari itu, dia bisa jadi wadah. Wadah untuk apa, Kiai? Untuk arwah yang belum selesai urusannya dan warisan dari Nyi Sentari. Beberapa hari berlalu dan Wira makin aneh. Ia sering mengurung diri, berbicara sendiri, bahkan menggambar simbol-simbol aneh di buku kerjanya. Saat Sastri membakar salah satu buku itu, Wira marah besar, bukan seperti biasanya. Ia meracau, memanggil nama-nama asing. Sukasih, Parih, Darsina, arwah yang belum pulang. Pada malam ketujuh, Sastri terbangun pukul 2 dini hari. Rumah dalam keadaan gelap dan suara gamelan pelan terdengar dari arah dapur. Ia merayap perlahan menuju sumber suara, menahan napas. Begitu sampai, ia mendapati Wira sedang duduk bersila di atas meja makan. Di hadapannya 5 lilin menyala, dan sebuah mangkuk tanah liat berisi darah ayam segar. Tapi yang paling mengerikan, Wira tidak sendiri. Di sekelilingnya ada sosok-sosok samar berbaju putih lusuh, berdiri membentuk lingkaran, kepala mereka menunduk, tangan tergenggam. Sosok-sosok itu perlahan menoleh ke arah Sastri. Semua tanpa wajah. Ia menjerit dan mundur, menjatuhkan piring dari meja sudut dapur. Wira menoleh cepat, matanya kembali merah membara. Kamu mengganggu pemanggilan. Aku harus membuka pintu ketiga. Mereka ingin hidup. Kau yang bangunkan mereka, Sastri. Kau yang mulai semuanya. Sastri berlari, mengambil jimat dari kamarnya dan mengacungkannya ke arah Wira. Tapi jimat itu terbakar sendiri di tangannya, dan suara tertawa kecil terdengar dari seluruh penjuru rumah. Tertawa yang tidak berasal dari satu mulut, melainkan berpuluh-puluh. Keesokan paginya, Sastri membawa Wira ke rumah Kiai Suradipa. Tapi begitu sampai di halaman, tubuh Wira mendadak berat seperti batu. Ia tak bisa melangkah ke pekarangan pondok pesantren. Tubuhnya terhempas ke tanah, menggeliat, dan berteriak. Dia tak bisa masuk ke tempat suci. Seru Kiai dari jauh. Sastri menangis. Tolong Kiai, selamatkan suami saya. Meski saya dendam, saya nggak mau kehilangan dia. Kiai menatap langit. Dendammu sudah membentuk tubuh kedua dalam dirinya. Kita tak bisa mengusirnya, kecuali membuka siapa roh yang pertama kali kamu panggil. Sastri terdiam. Laras, tanyanya pelan. Kiai menggeleng. Laras hanya korban, dia pembuka. Tapi yang kamu panggil pertama kali adalah roh dari darahmu sendiri. Mungkin Nyi Sentari belum benar-benar pergi. Malamnya, Sastri kembali ke rumah ibunya.
Ia menelusuri kembali silsilah keluarga. Ia membuka peti tua milik Mbah Rari dan menemukan satu benda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah topeng kayu hitam dengan ukiran wajah perempuan tersenyum setengah dan satu mata tertutup. Di balik topeng itu, ada surat kuno bertuliskan, "Tangan, bila darahmu terbangun maka wajahku akan pulang. Satu mata ditutup agar dunia tak runtuh. Tapi bila kau buka semuanya, maka warisan akan sempurna. Jangan bangkitkan tubuh jika kau tak siap kehilangan milikmu." Tangannya gemetar saat memegang topeng itu. Tapi saat ia hendak meletakkannya kembali ke peti, topeng itu menoleh sendiri. Malam ke-13, sejak Wira mulai kerasukan, Sastri sudah tak bisa tidur. Rumah terasa seperti liang kubur, dingin dan sunyi tapi penuh bisikan. Wira kini hampir tak makan. Matanya selalu melirik ke jendela seolah ada yang mengawasinya. Dan pada malam ke-14, Sastri terbangun oleh suara pecahan kaca. Ia keluar kamar dan melihat Wira berdiri di ruang tamu. Tubuhnya penuh luka dan ia memegang topeng kayu hitam itu di wajahnya. "Aku sudah buka pintunya dan aku bukan Wira lagi," Sastri berteriak. Dan dari balik tubuh Wira, bayangan besar merangkak keluar dari dinding. Bayangan itu menyerupai sosok wanita berkebaya, rambut panjang menjuntai, dan mulut menganga lebar, tapi bukan ke bawah, melainkan ke samping. Pintu ketiga telah terbuka, dan malam itu suara-suara dari balik alam nyata mulai memanggil satu persatu. Sastri terhuyung mundur, tubuhnya gemetar menyaksikan bayangan besar yang keluar dari punggung Wira. Sosok perempuan itu kini berdiri penuh. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Kebaya hitamnya melambai meski tidak ada angin, dan rambutnya menyapu lantai seperti kabut yang menyebar. "Kau bangunkan aku, Sastri," bisik sosok itu. "Dan sekarang, aku haus tubuh baru." Sastri nyaris tak bisa berkata-kata. Tubuhnya membeku, tapi pikirannya memutar ribuan pertanyaan. Ia tak menyangka bahwa dendam yang dulu ia kirim, yang tampak seperti alat untuk melukai, ternyata adalah pintu bagi warisan kuno untuk kembali hidup. Wira terkulai, jatuh di lantai, wajahnya setengah tertutup topeng, nafasnya tersengal, tapi mulutnya bergetar seperti seseorang yang menahan jeritan dalam tidur buruk. "Tolong aku, Sas," ucapnya pelan, sebelum matanya tertutup lagi. Sosok perempuan berkebaya itu mendekat pelan. Dengan gerakan anggun namun menyeramkan, ia merentangkan tangannya ke arah Sastri. "Tukar tubuhnya. Berikan satu tubuh lain untukku, maka aku akan pergi. "Tidak, aku tak bisa menyerahkan siapapun," teriak Sastri. Sosok itu tertawa pelan, tawa yang merambat seperti cacing ke dalam telinga Sastri. "Kalau begitu, aku akan memilih sendiri." Tiba-tiba, lampu rumah padam, udara membeku, dan suara pintu-pintu kamar terbuka sendiri, satu persatu. Di antara kegelapan terdengar suara langkah kecil dan suara tangis anak kecil. Sastri membelalak. Itu suara Adit, anak tetangga yang sering bermain di rumahnya. Tapi jam segini, di rumahnya tidak mungkin. Ia berlari ke arah suara itu, tapi bayangan besar melintas cepat, menutup jalannya. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di depannya. Senyumnya melebar dengan mata yang meneteskan darah hitam. "Aku ingin anak itu. Tubuh segar, jiwa polos, manis untuk dijadikan rumah baru." "Jangan," jerit Sastri. Ia meraih kalung jimat terakhir dari tasnya, satu-satunya yang belum terbakar. Diberi oleh Kiai Suradipa, kalung itu mengandung rambut dan air dari 7 mata air suci. Ia lemparkan kalung itu ke arah sosok bayangan. Seketika suara jeritan menggema dari dinding rumah. Sosok itu menjerit, tubuhnya mengepul asap hitam, lalu menghilang untuk sesaat. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia sempat berkata, "Kau belum bisa lari dari warisanmu. Pintu sudah terbuka. Aku akan kembali. Dan kalau bukan tubuh itu mungkin ibumu saja." Keesokan paginya, Sastri membawa Wira ke tempat Kiai Suradipa.
Kali ini ia naikkan tubuh Wira ke dalam mobil sendirian, lalu menyelundupkannya ke pondok melalui jalan belakang. Wira dalam keadaan lemah, tapi tetap bernapas. Kiai menyambut dengan wajah penuh kekhawatiran. Pintu ketiga terbuka, kata Sastri. Pelan Kiai menunduk. Aku tahu, langit malam tadi tidak punya bintang. Itu pertanda langit tidak bisa menahan apa yang lepas dari bumi. Sastri menangis. Apa aku bisa menutup pintunya lagi, Kiai? Pintu itu hanya bisa ditutup oleh darah. Yang semampukannya, tak oleh tubuh yang diserahkan sebagai tumbal. Sastri terdiam. Kalau begitu, aku saja, Kiai menggeleng. Kalau kau mati, pintu justru akan terbuka lebih lebar. Dendamu belum tuntas, dan roh itu akan menjadikanmu pintu keempat. Jangan berpikir pengorbanan bodoh. Kita harus membalikkan prosesnya. Caranya, cari titik mula saat pertama kali kamu menyebut namanya. Saat pertama kali kamu membayangkan keinginan membunuh. Saat itulah pintu pertama terbuka. Kita harus kembali ke sana. Sastri mengingat-ingat. Lalu ia berkata, saat saya tahu Laras tinggal di rumah kontrakan belakang pasar, saya pernah berdiri di depan rumahnya, melihat dari jauh. Hati saya membisikkan, mati saja kamu, perempuan murahan. Kiai mengangguk, berarti kita harus ke tempat itu. Malam ini, saat malam turun, Sastri dan Kiai Suradipa diam-diam mendatangi rumah kontrakan Laras yang sudah kosong. Rumah itu terbengkalai sejak Laras hilang. Dindingnya penuh lumut. Pintu menganga seperti mulut yang tak bisa menutup. Di ruang tengah, Kiai menggambar lingkaran ritual dengan abu dari kemenyan 7 arah. Sastri duduk di tengah lingkaran, membawa topeng kayu hitam yang dulu menoleh sendiri. Kiai mulai membacakan doa-doa pemutus pusaka hitam. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Asap kemenyan berubah hitam. Dan dari sudut-sudut rumah, bayangan mulai bermunculan. Siapkan hatimu, jangan menoleh, jangan bicara. Tapi suara itu datang lagi, suara yang sangat dikenalnya. Sastri, aku Wira, tolong aku sayang. Sastri menggigit bibirnya. Itu suara Wira jelas sekali, tapi Kiai sudah memperingatkan, roh itu bisa meniru siapapun. Tolong aku takut. Mereka mau ambil tubuhku. Air. Mata Sastri jatuh. Tapi ia tetap duduk diam. Tangan gemetar memegang topeng kayu yang kini terasa hangat. Tiba-tiba, topeng itu bergerak sendiri menempel ke wajah Sastri. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dari mata roh. Ia berada di antara dua dunia, dunia terang dan dunia kelam. Di satu sisi, Laras berdiri dengan tubuh rusak, matanya kosong. Di sisi lain, Dewira yang terbaring dalam kurungan darah. Dan di atas mereka semua, Nyi Sentari menari di udara. Kau harus memilih, Sastri, bisik Nyi Sentari. Siapa yang jadi tumbal? Kalau tidak, aku ambil anakmu yang belum lahir. Sastri tertegun. Aku, Emil, ya dendamu sudah berbuah. Dan bayi itu adalah pintu keempat. Sastri tersentak keluar dari penglihatan saat topeng terlepas dari wajahnya. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Kiai memegang pundaknya. Bagaimana? Tanyanya. Sastri memegang perutnya. Aku harus selamatkan Wira, tapi juga anakku. Kiai menatapnya dalam. Kalau begitu kita harus mengorbankan satu tubuh yang tak punya jiwa. Dan untuk itu, kita harus kembali ke tempat santet itu pertama kali dilakukan. Sastri menggigit bibir. Ke rumah Mbah Sadran. Kiai. Suradipa menatap Sastri dengan pandangan berat. Malam kian larut, udara makin dingin. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong panjang seolah tahu akan ada jiwa yang disentuh dunia kematian malam itu. Tempat itu bukan sekadar rumah. Ia adalah simpul kutuk dari generasi ke generasi. Ujar Kiai pelan. Sastri mengangguk. Tapi di sanalah semua ini dimulai. Aku harus kembali ke akar. Mereka tiba di rumah Mbah Sadran menjelang tengah malam. Bangunan itu telah lama ditinggalkan. Dindingnya dipeluk sulur tanaman liar, gentengnya berlubang, dan di pekarangan depan berdiri pohon randu besar yang berdaun merah gelap seperti darah beku.
Begitu mereka melangkah masuk, aroma amis bercampur. Bau dupa basi menyambut dari dalam. Di sudut ruang tamu, masih tergantung tengkorak monyet tua yang dulu digunakan Mbah Sadran sebagai pengantar santet. Kini tengkorak itu tampak menghitam, matanya kosong. Tapi seolah memerhatikan gerak-gerik mereka. "Jangan berkata sepatah pun selama di sini," bisik Kiai. "Kita bukan tamu, kita pengusik." Di tengah ruangan, Sastri menemukan tempat ritual yang dulu ia duduki. Tanah yang dilukis dengan darah ayam dan tulang belulang. Tapi kini lukisan itu berubah. Polanya lebih rumit, dan di tengahnya berdiri sebuah boneka kayu. Tingginya 1 hasta, dengan rambut manusia asli dan wajahnya sangat menyerupai Sastri sendiri. "Itu bukan sekadar boneka," gumam Kiai. "Itu jimat tumbal. Saat kau pertama kali memohon balas dendam, roh Mbah Sadran membuatkan tubuh bayanganmu. Dan sekarang tubuh itu bisa digunakan oleh arwah untuk hidup di dunia nyata." Sastri mendekat pelan, jantungnya berdentam. Suara dalam benaknya mulai berbisik-bisik, "Ambil, kuisi masukkan aku ke dalam dirimu, maka aku akan jadi kekuatanmu." Tapi suara itu tidak sendiri. Ada suara lain yang lebih tajam, berbisik dari pojok langit-langit rumah. "Jika kau menyentuhnya, roh itu akan hidup dalam darah anakmu." Sastri mundur, tapi tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Semua pelita padam. Rumah menjadi gelap gulita, dan dari kegelapan, suara tertawa pelan terdengar, semakin lama semakin keras. Di ujung ruangan, sesosok tubuh kurus melayang turun dari langit-langit, bayangan. Mbah Sadran kini ia tak lagi tampak seperti manusia. Matanya putih seluruhnya, lidahnya terjulur hingga ke perut. Ia melayang sambil tertawa lalu membuka mulut. "Kau kembali dengan janin dalam rahimmu, tubuh pengganti yang sempurna." Kiai segera melantunkan doa. Tapi suara gaib lebih keras. Tanah di bawah kaki Sastri mulai retak, dan dari balik celah tanah muncul tangan-tangan hitam merangkak keluar. Sastri menjerit. Ia tahu ritual ini bukan lagi soal menutup pintu. Ini adalah ujian hidup dan mati. Kau harus menukar tubuhmu, atau bayimu akan jadi perantara roh itu. Teriak Kiai. Sastri menatap boneka kayu itu. Tubuhnya menggigil. Tapi saat itu juga ia teringat pada Wira yang kini sekarat di pesantren. Ia teringat pada malam-malam kesepiannya, pada Laras yang merebut segalanya. Dan kini, anaknya yang belum lahir terancam menjadi wadah arwah. "Aku akan melawan, bukan menyerahkan." Dengan sisa keberanian, Sastri mengambil boneka itu dan melemparkannya ke tengah lingkaran darah. Ia meraih pecahan kaca dan menggores telapak tangannya, meneteskan darah ke tanah yang dulu digunakan untuk menyumpah. "Dengan darahku, aku cabut sumpah yang dulu aku ucapkan. Aku batalkan dendam yang membuka pintu." Sekonyong-konyong bumi bergetar. Suara pekikan terdengar dari arah belakang rumah. Bayangan Mbah Sadran melayang mundur, tubuhnya mengepul asap. Tapi belum selesai, Nyi Sentari muncul kembali. Ia berdiri tepat di atas boneka kayu, senyumnya mengembang. Kini wajahnya telah berubah, menyerupai wajah Sastri sendiri. "Kalau tubuh ini tak bisa kugunakan, maka aku akan masuk ke janinmu." Dia belum punya nama, belum punya doa, belum punya pelindung. Sastri mundur, tapi Kiai segera mengangkat keris kecil dari balik tasnya. Keris warisan Pangeran Jojosuro yang dipercaya bisa memotong tali roh dari alam halus. "Sentuh perutmu dan sebut nama anakmu sekarang," teriak Kiai. Sastri meletakkan tangannya di perutnya yang masih datar. Air matanya mengalir. Namamu adalah Aluna Rayasari, dan kau tidak akan jadi rumah arwah jahat." Kiai menghujamkan keris ke tengah lingkaran tanah. Seketika, jeritan panjang terdengar dari dalam tanah. Rumah Mbah Sadran bergetar hebat. Atapnya runtuh sebagian, dan satu persatu, bayangan hitam menghilang seperti kabut tertiup angin. Nyi Sentari menjerit.
Tubuhnya menghitam lalu terpecah seperti arang. Suara itu lenyap, rumah menjadi hening, dan bau kematian yang semula pekat perlahan menghilang. Sastri terjatuh, lelah, tubuhnya gemetar, tapi jiwanya terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa bebas dari kutukan. Beberapa hari kemudian Wira siuman di pesantren. Matanya perlahan membuka, dan ia menatap Sastri dengan pandangan kosong, seperti seseorang yang kembali dari tempat yang sangat jauh. "Apa yang terjadi?" gumamnya. Sastri tersenyum pelan. "Kita selamat." Wira menatap perut Sastri. "Kau hamil?" Sastri mengangguk. "Namanya Aluna." Wira memejamkan mata. Setetes air mata jatuh dari pelupuknya. "Aku tak pantas jadi ayah." Sastri menggenggam tangannya. "Kita akan mulai dari awal. Tapi bukan karena aku memaafkanmu, Wira. Tapi karena aku memaafkan diriku sendiri." Namun malam itu, saat Sastri tidur sendirian di rumah, ia mendengar suara tangisan pelan. Ia membuka mata dan mendapati cermin di kamarnya tertutup embun. Tapi di balik embun itu, ada tulisan. Nama bisa melindungi, tapi darah tetap memanggil. Dan dari dalam perutnya, bayi itu menendang untuk pertama kali. Sastri terdiam di ranjang. Rasa haru seketika berubah jadi getir. Sentakan kecil itu tak seperti tendangan janin biasa. Ia dingin, nyaris seperti sentuhan jari yang ingin memberitahu, "Aku di sini." Dan aku ingat. Malam itu tidur tak benar-benar datang. Meski tubuh lelah, pikirannya terjaga oleh ketakutan yang belum benar-benar padam. Di luar, hujan turun gerimis. Di dalam kamar, cermin tempat munculnya tulisan kemarin masih tertutup embun. Sastri memutuskan untuk menutupnya dengan kain putih, tradisi lama untuk menghindari penampakan gaib. Pagi harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Wira masih tidur di kamar tamu. Setelah semua yang terjadi, Sastri masih belum siap sepenuhnya untuk kembali seperti dulu. Ia hanya tahu satu hal, bahwa mereka punya tanggung jawab baru, dan Aluna harus dilindungi. Namun, hari itu terasa aneh sejak awal. Saat Sastri berdiri di depan wastafel, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Air di dalam gelas berubah, keruh, seperti air sumur yang tak pernah disentuh cahaya. Ia mencium bau amis samar, mirip bau darah yang kering di dinding rumah Mbah Sadran. Ia menatap gelas itu lama, lalu menengok ke arah jendela, dan di sana ada cap tangan kecil di kaca jendela. Seolah tangan bayi menempel dari luar. Tapi mustahil, hujan turun semalam. Semua pasti bersih. Ia buru-buru menghapusnya, mencoba tidak berpikir terlalu jauh. Mungkin cuma bayanganku sendiri. Namun siang harinya, tanda-tanda lain muncul. Saat periksa ke bidan, Bu Endah yang biasanya hangat dan tenang, menjadi pucat setelah memeriksa detak jantung bayi. Janinnya sehat, tapi denyut nadinya terlalu kuat. "Terlalu kuat?" tanya Sastri. "Biasanya janin di usia ini bergerak lembut, tapi jantungnya seperti berdetak 3 kali lebih cepat daripada normal. Dan setiap kali saya letakkan stetoskop, alat ini panas." Bidan itu tak berkata lebih, tapi ekspresinya berbicara banyak. Ia buru-buru menutup buku catatan, lalu menyarankan Sastri untuk melakukan USG di rumah sakit besar. Saya tak bisa menjelaskan secara medis. Mungkin hanya kelelahan, tapi berjaga-jagalah. Malam harinya, Sastri mengalami mimpi ganjil. Ia berada di sebuah sumur tua dalam keadaan mengandung besar. Di sekelilingnya, bayi-bayi tanpa wajah merangkak keluar dari tanah basah, merintih dalam bahasa yang tak bisa ia pahami. Dan di ujung mimpi itu, dari dalam sumur, muncul bayangan perempuan berpakaian pengantin merah. Rambutnya panjang sampai menutupi kaki, wajahnya rusak seperti arang terbakar, tapi bibirnya tersenyum. "Aluna adalah tubuh baru yang kupersiapkan," katanya pelan. Sastri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Selimutnya terjatuh dari ranjang. Ia memegang perutnya, bayinya. Diam, terlalu diam.
Tapi saat ia memanggil dalam hati, Aluna, perutnya langsung terasa hangat, lalu kembali ada tendangan kecil, hanya satu. Tapi terasa menjawab, keesokan paginya Sastri memutuskan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wira menawarkan diri mengantar, tapi Sastri menolak. Ia butuh waktu sendiri untuk berpikir. Di dalam mobil, bayangan mimpi semalam masih menari-nari di matanya. Setiba di rumah sakit, dokter spesialis kandungan, Dr. Wenning, menyambutnya ramah. Pemeriksaan dimulai, dan Sastri berbaring tenang sambil menatap layar USG di depannya. Usia kandungan normal, ukuran normal, posisi janin bagus, kata Dr. Wenning. Tapi kemudian, ekspresinya berubah. Dia memperhatikan gambar dan menatap lebih dekat. Ada sesuatu di sini. Sastri menegang. Apa? Di dekat jantung, janin, ada semacam garis, seperti simbol. Tapi ini tak mungkin muncul secara biologis. Saya belum pernah melihat ini. Sebelumnya, Sastri menatap layar. Dan di sana jelas terlihat lambang segitiga dengan garis silang di tengah, tepat di atas dada Aluna. Simbol kutukan. Simbol yang dulu dipakai oleh Mbah Sadran di boneka santet. Dok, apakah ini akan memengaruhi kesehatan anak saya? Dr. Wenning menggeleng. Saya tak tahu, tapi saya akan konsultasikan ke kolega di pusat. Sepulang dari rumah sakit, Sastri merasa dunia makin sempit. Ia tahu ini bukan sekadar soal kehamilan. Ada sisa roh jahat yang belum benar-benar mati. Nyi Sentari mungkin telah lenyap, tapi jejaknya masih menempel di darah Aluna saat malam datang. Ia menyalakan dupa dan kembali duduk di pojok ruang tamu. Ia membuka lembar catatan ritual lama yang diam-diam ia simpan setelah mengunjungi rumah Mbah Sadran. Di salah satu halaman, ia membaca, jika tubuh belum terlahir menerima jiwa yang belum sepenuhnya mati, maka tubuh itu akan jadi jembatan. Tapi bila ibu mengikat jiwanya dengan nama, doa, dan air suci, maka tali bisa diputus sebelum tali pusat dipotong. Sastri tahu waktunya sempit. Ia harus menyiapkan ritual pembersihan rahim, tapi ia tak bisa melakukannya sendiri. Dan hanya satu orang yang tahu caranya, Kiai Suradipa. Namun, saat ia menghubungi nomor pesantren, suara yang mengangkat terdengar cemas. Bu Sastri, Kiai Suradipa. Tadi sore pingsan, sekarang dirawat. Entah kenapa tubuhnya tiba-tiba membiru, dan mulutnya menyebut satu nama terus-menerus. Nama apa? Aluna. Sastri menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Semakin lama, roh itu semakin kuat. Dan kini, Aluna bukan hanya menjadi harapan barunya, tapi juga medan pertempuran terakhir antara hidup dan kematian. Sastri berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi langit malam yang memerah di balik awan mendung. Angin bertiup dingin, membawa bisikan samar yang menelusup lewat celah genteng. Dunia seperti menahan napas. Waktu seperti melambat, menunggu keputusan terakhir yang akan ia buat. Ia tak bisa menunggu Kiai Suradipa sadar. Ia tahu waktu tak berpihak. Setiap malam ia merasakan tendangan dari dalam perutnya berubah. Bukan sekadar gerak janin, melainkan panggilan. Seolah roh yang menyatu dalam darah Aluna mulai tumbuh, dan ingin keluar bukan sebagai bayi biasa. Sastri membuka laci meja kecil di kamarnya dan mengeluarkan catatan tua yang diselamatkannya dari rumah Mbah Sadran. Di halaman terakhir, ada satu metode yang belum pernah dicoba. Ritual penebus jiwa. Sebuah upacara kuno yang dilakukan ibu kepada anak yang dikandungnya, agar roh asing di dalam rahim bisa diputus sebelum kelahiran. Namun ritual itu berat. Ia memerlukan darah ibu sendiri sebagai tumbal, dan tidak sembarang darah, melainkan darah dari luka lama yang belum pernah sembuh. Luka batin, rasa bersalah, dendam, dan air mata. Tengah malam itu, Sastri keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Wira. Ia berjalan ke arah sungai kecil di pinggir hutan, tempat ia dulu sering duduk sendirian saat baru menikah. Tempat ia dulu menangis saat Wira mulai berubah. Di tempat itulah ia menggelar kain putih, menyalakan dupa dari sisa-sisa ramuan dukun,
dan menancapkan belati kecil yang sebelumnya hanya jadi kenang-kenangan kelam. Ritual dimulai dengan doa panjang. Suara sastri serak tapi tegas. Tangannya menggenggam manik-manik kayu jati dan air matanya mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Jika anak ini akan lahir, biarlah ia lahir sebagai Aluna, bukan sebagai jelmaan dendam siapapun. Aku, sastri, menyerahkan luka-luka batinku sebagai tumbal. Aku ikhlas, aku pasrah, aku tebus. Tangannya lalu bergerak menusuk ujung telunjuk kirinya dengan belati kecil. Darah menetes ke dalam mangkuk, air yang telah diberi bunga dan abu dupa. Namun saat darah menyentuh air, angin berputar keras. Langit mengguntur, dan api dupa tiba-tiba padam sendiri. Air dalam mangkuk berubah menjadi merah pekat, lalu memunculkan bayangan wajah perempuan, Nyi Sentari. Tapi kali ini, wajahnya tidak marah. Ia menangis. Kau tak bisa menghapusku, karena kau sudah mengundangku. Sastri menggigil. Aku tak tahu. Aku hanya ingin suamiku kembali. Dan kau memilih cara gelap. Kau minta kutukan, kau buka gerbang. Maka balasannya, tak bisa kau tutup dengan doa biasa. Tiba-tiba suara Aluna terdengar dari dalam perutnya. Tapi bukan suara bayi. Suara itu tua, berat, seperti bergema dari dasar bumi. Ibuku, kau memberiku tubuh. Tapi siapa aku sebenarnya? Kau pun tak tahu. Sastri jatuh terduduk, kepalanya pusing. Darah di tangannya tak berhenti menetes. Dunia berputar, lalu dari balik pepohonan muncul siluet seorang perempuan renta. Langkahnya perlahan, membawa tongkat dari akar beringin. Rambutnya putih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya terang seperti bara. Berhenti sebelum kau membakar seluruh hidupmu, katanya pelan. Sastri mengenali sosok itu. Mbah Purwaningsih, perempuan tua penjaga situs keramat di ujung desa. Dulu ia dianggap gila, tapi dikenal sebagai pemegang ilmu warisan para empu tua yang menolak jadi dukun dan memilih jadi penjaga batas antara dunia nyata dan halus. Ritualmu sudah benar, tapi jiwamu belum cukup kuat. Kau masih penuh dendam. Dan dendam itulah yang memberi roh jahat tempat untuk tinggal. Mbah Purwaningsih lalu mengambil mangkuk dari tangan sastri, meniupnya perlahan, dan membaca mantra kuno yang tak dikenali sastri. Dalam sekejap, air darah itu kembali bening, lalu menguap. Anakmu belum sepenuhnya diambil. Tapi jika kau ingin menebusnya, kau harus menghapus benih dendam yang kau tanam. Temui perempuan itu yang kau santet. Lihat matanya. Akui apa yang kau lakukan, bukan untuk memaafkan, tapi untuk melepas. Sastri tak menjawab. Malam itu ia pulang dengan tubuh lemah, tapi hati penuh kebingungan. Ia menatap cermin di kamar, melihat bayangan dirinya sendiri. Dan sesekali, ada siluet wajah lain yang menumpang di balik wajahnya. Mata merah, senyum miring, rambut basah. Aluna mulai gelisah, tendangannya makin sering. Dan mimpi-mimpi buruk kembali hadir. Bayi lahir dengan gigi tajam, menangis dengan suara orang tua, atau menangis sambil menyebut nama Wira, seolah mengingat masa lalu yang tak semestinya ada dalam darah bayi. Esoknya, Sastri memutuskan melakukan hal yang paling ia hindari, menemui Rahayu, si janda yang dulu merebut suaminya. Ia mencari alamatnya melalui nomor lama Wira. Perjalanan memakan waktu 2 jam. Ke daerah perbukitan tempat Rahayu membuka warung makan kecil. Hatinya berdegup sepanjang jalan. Tapi ia tahu ini bukan soal harga diri. Ini soal nyawa anaknya. Setiba di sana, Sastri tak langsung turun. Ia memperhatikan dari kejauhan. Rahayu tampak berbeda. Ia tampak kurus, mata cekung, tubuh ringkih. Bekas luka terlihat di tangannya. Ia duduk sendiri di bangku warung menatap kosong ke arah sawah. Sastri mendekat. Rahayu, perempuan itu menoleh pelan. Matanya mengecil, ada kaget. Tapi tidak ada marah. Kau, Sastri berdiri menggenggam perutnya. Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku hanya ingin melepaskan semua ini. Rahayu menunduk, tetesan air mata
Jatuh di pangkuannya. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak, tapi aku tak punya siapa-siapa. Saat Wira datang, aku pikir itu jawaban. Tapi ternyata kutukan. Sastri juga menunduk. Aku mengirimmu kutukan. Santet. Tapi ternyata kutukan. Tu balik ke perutku sendiri. Mereka terdiam, tak ada kata lagi. Hanya suara angin dan isak kecil, dua perempuan yang pernah saling menyakiti. Dan kini, duduk di antara bayang-bayang masa lalu yang sama-sama mereka sesali. Sore itu Sastri pulang dengan hati ringan. Untuk pertama kali sejak lama, Aluna diam di dalam perut. Tidak ada tendangan, tidak ada jeritan mimpi, hanya keheningan. Dan di malam hari ia bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan sumur, bukan wajah terbakar. Ia melihat anak kecil perempuan berlari di padang rumput, tertawa, memanggilnya dengan suara polos. Ibu. Dan di belakang anak itu, bayangan Nyi Sentari berdiri jauh, memunggungi mereka. Lalu perlahan menghilang, seperti kabut ditelan matahari pagi. Sastri terbangun dengan napas tersengal. Matanya basah tapi dadanya terasa lapang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa damai. Mimpi itu bukan teror. Ia seperti menerima isyarat bahwa jalannya tidak sepenuhnya salah dan bahwa masih ada harapan untuk Aluna. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sejenak. Tiba-tiba rasa nyeri merambat di perutnya. Tajam, mengiris. Air ketubannya pecah seketika. Spray basah dan darah ikut bercampur. Wira! Wira! Suaminya berlari masuk panik. Tanpa banyak tanya, ia mengangkat tubuh Sastri dan membawanya ke mobil, meluncur menuju bidan desa. Namun di tengah jalan, kontraksi makin kuat dan darah terus mengalir. Sastri meremas tangan Wira kuat-kuat. Tidak, kita tidak sempat, Wira. Aluna mau lahir sekarang. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan, dekat sebuah warung kosong yang tutup sejak pandemi. Wira dengan tangan gemetar menggedor pintu rumah di belakang warung. Seorang perempuan tua keluar dengan tatapan bingung. Istri saya, tolong, dia mau melahirkan. Perempuan itu adalah Bu Narti, dukun beranak tua yang pernah dikenal Sastri saat awal pernikahan dulu. Tanpa banyak bicara, ia segera menyulut dupe dari dalam rumah, menggelar tikar dan membantu proses persalinan darurat. Tarik napas, Ndo. Ikuti ritme angin, bukan rasa sakitmu. Sastri berteriak. Sakitnya tak bisa diukur kata. Tapi yang membuatnya benar-benar takut adalah suara. Suara dari dalam perutnya. Aku sudah melihat cahaya, Bu. Aku akan keluar. Apakah Ibu siap menatap? Mataku, itu bukan suara bayi, itu suara roh. Tapi Sastri tidak lagi gentar. Ia mengangguk dalam hati, siap menerima apapun yang akan lahir dari rahimnya. Dan saat itu tiba, tangisan pertama pecah. Tapi bukan tangisan nyaring biasa. Itu seperti jeritan petir yang menabrak tanah. Lampu di rumah Bu Narti mati seketika. Lantai berguncang ringan. Api dupa padam, lalu menyala kembali sendiri. Bayi itu lahir dengan mata terbuka, lebar, hitam pekat dengan semburat merah. Kulitnya putih pucat seperti abu. Dan di dahinya ada bintik merah. Bukan tahi lalat, tapi seperti tetesan darah yang mengering. Bu Narti terdiam. Bibirnya bergetar. Ini bukan bayi biasa. Tapi Sastri mengulurkan tangannya. Namanya Aluna. Dia anakku. Wira berdiri membatu. Tangannya dingin. Tapi ia tahu menolak bayi itu sama saja menolak darahnya sendiri. Tangisan Aluna tiba-tiba berubah pelan. Ia tenang, diam, menatap Sastri dalam pelukan. Dan sesuatu terjadi. Bintik, merah di dahinya menyala hangat. Cahaya kecil keluar darinya dan menguap ke udara. Saat itulah Sastri tahu. Roh yang pernah ia undang tidak lagi berkuasa penuh. Tapi belum sepenuhnya pergi. Malam itu, keluarga kecil mereka menginap di rumah Bu Narti. Sastri tidur sambil menggendong Aluna dan di mimpinya ia kembali bertemu dengan Nyi Sentari. Tapi kini, sosok Nyi Sentari sudah tidak berambut panjang dan mata merah. Ia duduk di bawah pohon beringin.
mengenakan kain putih polos. Kau kuat, Sastri. Tapi kau belum selesai. Darahku telah menyentuh garis keturunanmu. Maka Aluna akan jadi penjaga perbatasan. Ia bisa membawa terang atau membawa gelap. Apa maksudmu? Bukankah kutukan itu sudah putus? Tidak ada kutukan yang benar-benar putus. Hanya dialihkan. Dan waktumu tidak banyak. Saat bulan penuh ketiga setelah kelahirannya, roh-roh lama akan kembali untuk menagih. Menagih apa? Pilihan. Sastri terbangun dengan peluh dingin. Ia menatap Aluna yang tertidur damai. Tapi tanda merah di dahinya masih ada. Dan kadang saat lampu redup, ia bisa melihat siluet samar seperti asap tipis yang mengelilingi tubuh bayi itu. Hari-hari berikutnya berjalan ganjil. Aluna tumbuh dengan cepat. Dalam 2 minggu ia sudah bisa menggenggam erat, menatap tajam, dan bahkan tertawa. Tapi bukan tawa bayi biasa. Tawa itu seperti gema kosong yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Wira mulai sering menyendiri. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi Sastri tahu. Suaminya takut. Ada malam-malam ketika Wira duduk di kursi ruang tamu sambil memegang tasbih, memandangi bayi mereka dengan mata waspada. Dia bukan manusia. Biasa, Tri, kau tahu itu. Dia tetap darahku. Aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya. Tapi bukan hanya darah kita yang mengalir dalam dirinya. Sastri tahu itu benar. Tapi cinta seorang ibu menolak logika. Ia tak peduli. Apapun Aluna nanti, ia akan melindunginya. Namun malam ketika bulan purnama pertama datang, suara-suara kembali terdengar. Aluna tidak tidur semalaman. Ia menatap langit-langit sambil tertawa kecil, seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Dan di luar rumah, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Burung hantu mengitari atap. Sastri terbangun pukul 3 dini hari dan melihat jendela kamar terbuka. Di luar, bayangan perempuan berdiri membelakanginya, rambut tergerai, mengenakan kain hitam. Tapi kali ini bukan Nyi Sentari. Perempuan itu lebih muda, wajahnya tidak rusak, tapi matanya sama, mata roh kuno. Namaku Lastri. Aku anak dari garis keturunan pertama, dan aku datang untuk menjemput jiwa yang diwariskan kepadaku. Sastri berdiri di antara perempuan itu dan Aluna. Kau tak akan menyentuh anakku. Perempuan itu tersenyum miring. Aku tidak akan menyentuhnya. Tapi aku akan datang lagi. Pada bulan purnama ketiga, lalu kita lihat apakah kau benar-benar sanggup melawan darahmu sendiri. Bayangan itu menghilang bersama kabut. Sastri jatuh terduduk. Ia menggendong Aluna erat-erat. Bayi itu kini tertidur, tenang, tapi matanya terbuka sedikit, dan dalam kegelapan, kilatan merah muncul di sudut pupilnya. Dan Sastri tahu, pertarungan belum selesai. Hari demi hari berlalu, dan bulan purnama ketiga semakin dekat. Sastri mulai menghitung waktu bukan dengan kalender, tapi dengan firasat yang makin tajam. Setiap malam, angin berhembus lebih dingin, bau dupa hitam kadang muncul entah dari mana, dan Aluna tumbuh dengan keanehan yang tak bisa disangkal. Bayi itu kini bisa duduk, tertawa pelan saat lampu berkedip, dan kadang menangis jika azan berkumandang. Ada malam di mana ia menatap lilin yang menyala dan membuat apinya menari seperti hidup. Suatu malam bahkan ia membuat kursi goyang di ruang tamu bergoyang sendiri. Hanya dengan tertawa kecil, Wira tak tahan lagi. Kita harus cari orang pintar, Tri. Ini bukan manusiawi. Aku sudah cari orang pintar, Wira. Dan inilah hasilnya. Wira terdiam. Ia tahu Sastri tak salah. Tapi menyaksikan anaknya sendiri, bayi berdahi darah dan mata merah, tumbuh dalam nuansa gaib, membuatnya makin menjauh secara batin. Malam bulan purnama ketiga tiba. Sastri sudah bersiap. Ia menggambar pagar gaib di sekeliling rumah dengan minyak sereh dan tanah kuburan yang diberi bacaan khusus dari Bu Narti. Di dalam rumah, ia mengurung diri bersama Aluna, membakar dupa, dan menyalakan 7 lilin mengelilingi tempat tidur bayi.
Di luar rumah, suara-suara mulai terdengar. Lolongan anjing bersaut-sautan, angin bertiup seperti desahan, dan dari balik pepohonan, sosok Lastri muncul, kini tidak sendiri. Di belakangnya berdiri 3 makhluk tinggi, dengan mata kosong dan mulut menganga tanpa suara. Mereka adalah roh penjaga batas, entitas yang dipanggil dari dunia lain untuk menjemput. "Aluna, sudah waktunya Sastri," kata Lastri dari luar pagar rumah. Suaranya bisa terdengar jelas meski jarak dan pagar spiritual memisahkan mereka. "Serahkan anak itu. Ia tak akan kau kenali lagi setelah malam ini." Sastri berdiri dengan tubuh gemetar, tapi matanya menyala. Ia bukan lagi istri yang tersakiti, bukan perempuan karir yang ditikam oleh perselingkuhan. Ia kini adalah ibu dari penerus kekuatan gaib, dan ia tak akan menyerah. "Kau bilang ini tentang pilihan, maka aku memilih. Aluna tetap menjadi milikku, tidak untuk kalian, tidak untuk dunia roh." Lastri tertawa pelan, tangannya terangkat. Kabut hitam mulai merambat ke tanah, melewati pagar gaib. Tapi pagar itu berpendar merah, membakar kabut tersebut menjadi abu. "Kau pikir bisa menolak hukum warisan darah?" bisik Lastri Don Sastri mendekap Aluna. Dan dalam detik itu ia bicara pada bayinya seperti doa dalam batin. "Kalau memang kau bukan milikku sepenuhnya, kalau memang darahku telah ternoda, maka biarlah aku menebusnya. Jangan kau yang menanggung kutukan ini, nak. Biarlah aku yang menggantikanmu." Air mata jatuh ke kening Aluna, dan saat itulah tanda merah di dahinya mulai menyala. Tapi kali ini bukan dalam sinar menyeramkan, melainkan cahaya lembut seperti cahaya matahari fajar. Roh-roh penjaga batas mundur perlahan. Lastri menjerit, "Tidak, ia memilih manusia. Tidak mungkin, tidak mungkin." Cahaya dari Aluna makin kuat, lalu tiba-tiba meledak dalam hening, seperti denyut kehidupan yang dilepaskan. Sastri terhempas. Begitu pula Lastri dan roh-rohnya. Angin mendadak berhenti. Malam jadi sunyi seperti mati. Lalu, suara tangisan bayi memecah udara. Biasa, nyaring, seperti bayi biasa. Sastri membuka mata perlahan. Aluna dalam pelukannya kini tidur seperti bayi normal. Mata merahnya hilang, dahi bersih tanpa bintik. Dan untuk pertama kalinya, tubuhnya terasa hangat, bukan karena sihir, tapi karena hidup. Pagi menjelang. Langit cerah seolah badai tak pernah terjadi. Wira masuk ke dalam rumah, melihat Sastri tertidur di samping Aluna, dikelilingi lilin yang kini padam. Di luar, tak ada bekas kabut, tak ada roh, hanya embun dan suara burung. Sastri terbangun dan melihat Wira. "Sudah berakhir," ucapnya pelan. Wira hanya mengangguk. Ia mendekat mengusap kepala Aluna. Dia terlihat seperti anak biasa sekarang. Karena dia sudah memilih. Dan mungkin, Nyi Sentari pun akhirnya memberi restu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Aluna tumbuh seperti bayi normal. Tidak ada lagi tawa aneh, mata merah, atau benda bergerak sendiri. Tapi setiap malam bulan purnama, Sastri tetap menyalakan satu lilin di jendela kamar, sebagai penghormatan, bukan ketakutan. 2 tahun kemudian, Aluna berlari di halaman, tertawa dengan rambut dikuncir 2. Dia anak yang cerdas dan ceria. Tapi suatu sore, saat Sastri membereskan mainannya, ia menemukan sesuatu aneh di bawah bantal Aluna. Gumpalan rambut hitam, panjang, basah seperti baru dicuci. Sastri menatapnya lama, lalu membungkusnya dalam kain, putih membakarnya dengan dupa dan berkata pelan, "Aku tahu kalian masih memperhatikan, tapi selama aku masih hidup, tak akan ada yang mengambil anakku." Asap dupa naik perlahan, membentuk wajah samar seorang perempuan tua. Tersenyum,